Oke. Bisa didengar lagi suara saya. Kita lanjutkan ke kegiatan belajar 2 ya. Silakan dibuka file presentasi yang sudah saya kirimkan ke grup sebelumnya. Kita akan membahas mengenai kepemimpinan ya, atau leadership dalam organisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan leadership? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Ya, dalam modul kita ini disebutkan bahwa banyak pengertian-pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya BAS tahun 90 ini mengidentifikasikan beragam definisi kepemimpinan. Ya. Yang pertama, dia menyatakan bahwa pemimpin adalah fokus atau titik sentral daripada proses kelompok. Pengertian-pengertian awal mengenai kepemimpinan atau pemimpin menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dalam melihat pemimpin sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah kelompok dan menjadi pusat perubahan, pergerakan, dan aktivitas kelompok. Jadi, perubahan organisasi menurut pengertian ini atau apapun yang terjadi dalam organisasi, pemimpin atau kepemimpinan dilihat sebagai fokusnya atau titik sentralnya. Yang kedua, kepemimpinan adalah sebagai kepribadian yang berdampak kepada orang lain. Kepribadian cenderung dianggap bahwa seseorang pemimpin adalah orang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan kepribadian pengikutnya, sehingga dia bisa menggerakkan orang lain. Jadi, proses hubungan antar pribadi di dalam seseorang dan kemampuannya mempengaruhi sikap orang lain, kepercayaan orang kepadanya, dan perilaku-perilaku khususnya. Nah, ini lekat kepada kepribadian pemimpin, kepribadian seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Kepemimpinan juga dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan orang lain patuh. Pemimpin adalah seorang yang secara sepihak mampu mengendalikan orang lain untuk memenuhi keinginan sang pemimpin itu. Berikutnya, kepemimpinan sebagai pelaksanaan daripada proses mempengaruhi. Kepemimpinan tidak lain adalah proses mempengaruhi aktivitas dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan daripada kelompok itu. Kepemimpinan juga dianggap sebagai sebuah tindakan atau perilaku, ya, suatu tindakan tertentu yang dilakukan seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasi anggota-anggota kelompoknya, ya. Jadi misalnya, ya, membuat struktur, memuji, mengkritik, membuat perhatian, dan membuat perhatian terhadap kesejahteraan dan perasaan anggota kelompok. Ini juga pengertian daripada kepemimpinan.
Kepemimpinan juga sebagai kemampuan untuk memutuskan apa yang dikerjakan dan meminta orang lain agar mau mengerjakan hal tersebut. Ini berkaitan dengan pengertian tadi di atas ya. Jadi dalam hal ini kepemimpinan dianggap sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan juga dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang, sehingga dengan kekuasaan seseorang bisa mengendalikan tindakan orang lain. Dalam hal ini, kepemimpinan dianggap sebagai hubungan kekuasaan. Kepemimpinan juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Jadi, kepemimpinan hanyalah salah satu instrumen yang memungkinkan tujuan bisa tercapai dan bisa terpenuhi. Kepemimpinan sebagai dampak daripada sebuah interaksi, munculnya kepemimpinan disebabkan karena terjadinya interaksi di dalam kelompok. Artinya, seseorang belum dianggap sebagai pemimpin sebelum dirinya berinteraksi dengan orang lain dan diakui oleh orang lain bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Pemimpin sebagai bentuk peran yang berbeda. Jika seseorang bisa memberikan kontribusi yang diperlukan oleh anggota-anggota kelompoknya, maka orang itu dianggap sebagai pemimpin karena dia memiliki bentuk peran yang berbeda. Dan yang terakhir, kepemimpinan sebagai proses terciptanya struktur. Ya. Jadi kepemimpinan dalam hal ini tidak disebabkan karena seorang semata-mata menempati suatu posisi dalam organisasi, tetapi dia bisa memulai dan mempertahankan pola hubungan yang diperankan oleh orang lain. Nah, ini yang dikemukakan oleh Bas tadi mengenai pengertian-pengertian organisasi. Nah, dari berbagai macam pengertian-pengertian ini, dapat kita ambil intisari kepemimpinan pada slide nomor 5, bahwa kepemimpinan merupakan suatu fenomena kelompok. Jadi seorang pemimpin tidak akan pernah dia disebut sebagai pemimpin kalau tidak ada pengikutnya. Jadi pemimpin itu pasti memiliki kelompok, pasti memiliki anggota. Nah, pemimpin dengan para anggota-anggotanya itu yang kita sebut dengan kelompok. Jadi pemimpin itu mesti ada kelompok. Ya. Kalau tidak ada kelompok, maka kalau orang perorangan tidak mungkin disebutkan sebagai pemimpin atau kepemimpinan. Yang kedua, pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menuntun orang lain atau anggota kelompok melakukan tindakan tertentu, termasuk perubahan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin mempengaruhi para pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritasnya, legitimasinya, dan menjadikan dirinya sebagai model, menetapkan sasaran, dan segala macam. Yang ketiga, seringkali tidak bisa kita hindari bahwa kehadiran seorang pemimpin karena kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi. Jadi, orang yang telah diangkat atau ditetapkan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, jadi berada di dalam suatu struktur organisasi, di hierarki organisasi ya, misalnya di kedudukan paling puncak, menjadi direktur misalnya. Nah, kehadiran direktur itu mau tidak mau itu menghadirkan kepemimpinan, ya, menghadirkan kepemimpinan karena dia diangkat atau ditetapkan sebagai pemimpin. Nah, berikutnya
Mari kita lihat apa perbedaan antara pemimpin atau leaders, bedanya dengan managers. Managers ya, itu dia do things right atau melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Jadi manajer itu melakukan sesuatu dengan benar. Sementara leader itu do right things, yaitu dia melakukan sesuatu yang benar. Ya, melakukan yang benar. Bagaimana perbedaan antara mereka? Kalau seandainya manajer itu mengelola, leaders, orang yang dapat disebut leaders, dia menemukan. Kalau managers itu hanya bisa meniru, maka leaders itu orisinil, asli. Ya. Manajer biasanya hanya mempertahankan, kalau leader itu mengembangkan. Nah, manajer berfokus pada sistem dan struktur, kalau leader berfokusnya pada orang. Manajer bergantung pada pengawasan, sedangkan leader itu membangkitkan kepercayaan. Manajer berorientasi jangka pendek, sedangkan leader memiliki perspektif yang jauh ke depan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manajer adalah bagaimana dan kapan, sedangkan leader bertanya mengenai apa dan mengapa. Orientasi manajer itu lebih kepada hasil akhir, sedangkan orientasi leader itu berorientasi pada masa depan. Manajer itu menerima status quo dan melakukan hal yang benar. Sedangkan leader itu memulai dan menerima tantangan dalam melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar. Sedangkan manajer itu melakukan hal-hal dengan benar, dengan benar. Nah, kenapa perlunya kepemimpinan? Yang pertama karena perlunya ada orang yang menginspirasi, ada orang yang mendorong, dan ada orang yang memotivasi. Oleh karena itu, maka pemimpin itu dibutuhkan. Selain itu, pemimpin juga diperlukan untuk mengidentifikasi strategi baru dan cara menyikapi perubahan lingkungan organisasi. Pemimpin juga melakukan koordinasi dan menyelesaikan konflik atas perubahan internal organisasi dan menjaga anggota organisasi agar mau terlibat terus dalam kehidupan organisasinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pola kepemimpinan organisasi. Ada 3 jenis peran yang biasanya dimainkan oleh seorang pemimpin, yaitu sebagai originator atau origination, itu sebagai pemimpin yang dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang strategis berkaitan dengan perubahan struktur organisasi. Karena keputusan ini penting karena akan menentukan misi dan budaya organisasi selanjutnya. Yang kedua, ada pola interpolasi, yaitu berkaitan dengan upaya untuk menginterpretasikan keputusan strategi itu dan melakukan desain metode untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Jadi, dari pola origination sebagai yang membuat keputusan, dalam interpolasi itu adalah diutamakan untuk dalam pengimplementasian keputusan yang dibuat itu.
Yang terakhir, sebagai administrasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Jadi mengimplementasikan kebijakan itu dengan membuat prosedur yang telah ditetapkan, prosedur-prosedur sehingga organisasi bisa beroperasi secara efisien. Nah, pola kepemimpinan organisasi ini dapat kita lihat pada gambar 46 pada halaman 448, bagaimana pola kepemimpinan organisasi itu, mulai dari sebagai origination, peletak dasar, interpolasi, dan administrasi. Ada levelnya masing-masing dalam organisasi, siapa yang sebagai peletak dasar, interpolasi, dan administrasi, dan ada kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan, baik kognitif maupun afektif. Jadi, nanti dapat dilihat pada gambar 46. Kemudian, bagaimana pemimpin yang berorientasi perubahan? Ya, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melihat diri secara objektif, memiliki kemampuan atau kemauan untuk menantang dan membekukan norma yang sudah ada, ya, jadi menantang, ya, kemampuan untuk menyerap kekhawatiran yang ditimbulkan oleh perubahan, kemudian kemampuan mengubah asumsi lama yang sudah tidak cocok lagi, kemampuan menciptakan kondisi untuk orang lain berpartisipasi, dan kemampuan dalam memahami kedalaman visi. Ini merupakan karakter daripada kepemimpinan yang berorientasi perubahan. Jadi, mereka mesti memiliki kemampuan-kemampuan seperti ini. Berikutnya ada metafora kepemimpinan perubahan, ya, menurut Palmer tahun 2006. Ya, jadi Palmer melihat bahwa kepemimpinan ini dapat dilihat sebagai direktur atau director, yaitu orang yang mengendalikan semua aktivitas organisasi. Kemudian navigator yang mengendalikan kehidupan organisasi. Ya. Kemudian caretaker sebagai pelaksana tugas. Kemudian sebagai coach atau pelatih untuk membentuk kapabilitas organisasi. Kemudian ada interpreter, menginterpretasikan atau menerjemahkan atau memberi makna pada organisasi. Dan yang terakhir sebagai nurturer atau pengayom atau fasilitator. Nah, inilah metafora atau istilah-istilah perumpamaan kepemimpinan perubahan. Nah, kemudian ada beberapa tipe kepemimpinan menurut teori kepemimpinan. Nah, salah satunya adalah kepemimpinan karismatik. Nah, seperti apa kepemimpinan karismatik ini? Karakter orang yang memiliki kepemimpinan karismatik ini adalah orang yang percaya diri, pede, ya, percayaan dirinya tinggi, kemudian memiliki visi yang jauh ke depan, dan kemudian dia mampu mengungkapkan visinya. Kemudian selain mampu mengungkapkan, dia juga mampu untuk meyakinkan orang, ya, terhadap visinya itu, dan memiliki perilaku yang di luar aturan, bukan di luar aturan, di luar kebiasaan, ya, di luar kebiasaan.
dan dia adalah agen dari suatu perubahan dan memiliki kepekaan lingkungan. Orang-orang seperti ini dianggap sebagai pemimpin yang karismatik, ya, pemimpin yang karismatik. Nah, di sisi lain ada proses mempengaruhi dari dukungan situasi. Jadi adanya situasi yang mengalami krisis, kemudian adanya anggapan bahwa perlunya perubahan, kemudian adanya kesempatan untuk mengartikulasikan tujuan ideologis, tersedianya simbol-simbol dramatik, dan adanya kesempatan untuk mengartikulasikan peran para pengikut. Ini menyebabkan ada proses mempengaruhi yang dipengaruhi oleh situasi. Ya. Proses pengaruhinya yang didukung oleh keadaan-keadaan situasi tertentu. Nah, selain proses kepemimpinan karismatik, kita juga melihat ada jadi proses mempengaruhi dalam dukungan situasi ini berlaku bagi pemimpinan mana saja. Nah, ada kepemimpinan transaksional, ya, kepemimpinan transaksional. Selain kepemimpinan karismatik, kita juga mengenal ada kepemimpinan transaksional. Transaksional ini itu hanya menerima imbalan yang kontingen, artinya tergantung. Jadi transaksional ini pemimpinnya dengan karyawannya itu hanya dalam hal tukar menukar ya. Jadi ada imbalan atau usaha, dan kemudian imbalan diberikan kepada orang yang bekerja baik dan menghasilkan prestasi kerja. Ya. Jadi dalam hal ini pengikutnya atau orang yang dipimpin itu memberikan jasanya atau memberikan memperlihatkan pengabdiannya atau mencapai suatu kinerja tertentu, maka pemimpinnya memberikan balasan terhadap itu. Jadi hanya timbal balik, ya, pertukaran saja. Nah, ini yang kita maksud dengan transaksional. Kemudian ada manajemen by exception yang aktif, mengawasi dan mencermati penyimpangan dari berbagai aturan dan standar dan melakukan tindakan perbaikan. Jadi si pemimpinnya hanya mengawasi dan mencermati penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh karyawannya. Sedangkan manajemen by exception yang pasif itu melakukan intervensi hanya bila standarnya tidak terpenuhi. Ya, jadi pasif sifatnya. Kemudian ada yang kita sebut dengan laissez-faire. Laissez-faire ini istilahnya acuh tidak acuh, ya, melepaskan tanggung jawab atau menghindarkan diri dari pengambilan keputusan. Nah, ini adalah karakter daripada pemimpin yang transaksional. Nah, di samping itu ada juga kita sebut sebagai pemimpin yang transformasional. Ya. Pemimpin yang transformasional, karakternya seperti apa? Dia memiliki karisma, ya, memiliki visi, memiliki misi, menanamkan rasa bangga dan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari karyawannya. Ya. Ini berkaitan dengan kepemimpinan karismatik. Selain itu, dia juga memiliki karakter inspirasi, dapat mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi, menggunakan simbol-simbol, dan mengekspresikan tujuan yang penting dengan cara-cara yang sederhana. Pemimpin transformasional juga memiliki simulasi intelektual dalam menghargai kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara hati-hati, dan memiliki konsiderasi individual atau pertimbangan individu
dalam memberikan perhatian secara personal, memperlakukan karyawan sebagai individu, melatih dan memberikan bimbingan. Tahapan kepemimpinan transformasional ini adalah yang pertama mengakui kebutuhan adanya perubahan. Ya, seorang pemimpin menjadi pemimpin yang kita sebut sebagai transformasional melalui tahapan yang pertama mengakui kebutuhan adanya perubahan, kemudian dia menciptakan visi baru, dan yang terakhir dia institusional, melakukan atau melembagakan perubahan tersebut. Nah, ini jadi ada 3 teori kepemimpinan yang dibahas dalam modul ini, yaitu kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Jadi demikian modul berapa ini? Modul 4, kegiatan belajar 2 mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Sebagai penutup daripada sesi kita ini, saya berikan kesempatan untuk bertanya, baik yang tadi kegiatan belajar 1 maupun kegiatan belajar 2 sebelum kita tutup perkuliahan kita pada malam ini. Silakan.